Yang syarik itu garong. Yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih? Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan mendengarkan salah satu berita yang lagi viral dan sangat-sangat gimana ya dibilang ya, sangat-sangat membuat orang jadi terkesima lah gitu ya. Dan pastinya ini kabar baik gitu ya. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita saat ini sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus yang jamah kalian dimanapun berada saat nonton channel gereja YouTube ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara, teman-teman semua gereja YouTube, juga para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan pastinya dukung untuk 1 juta subscriber di gereja YouTube ini dengan klik tombol share dan juga klik tombol bertulisan subscribe ya. Itu mungkin ya teman-teman. Oke, baik. Pada video kali ini saya membagikan kepada sahabat gereja YouTube, saudara-saudara semuanya, soalnya ini lagi viral nih saudara, di televisi, di media sosial, di TikTok dan sebagainya, itu viral tentang perebutan Ponpes Al Zaitun ini. Minta ditutup, ada yang bilang ini ajaran sesat gitu, ada yang bilang dari segi ininya toleransi dan sebagainya. Dan ini makin seru ini saudara, karena saya lihat Panji Gumilang ini di video ini akan saya bagikan nanti, membeberkan saudara beberapa hal penting. Ternyata dia diserang habis-habisan itu saudara, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu gitu ya. Bukan karena nyanyi lagu Shalom Halim itu atau ada perempuan yang ikutan sembayang, tapi beda saudara. Ternyata ada udang di balik bakwan ya. Salah ya, kebalik ya. Udang di balik apa? Nanti komen di bawah ya. Ternyata ada yang mau ambil ahli Ponpes Al Zaitun ini saudara. Itu disampaikan langsung oleh Panji Gumilang, yang nggak pernah, dia bilang begini, yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, mereka kok mengambil ahli.
apalagi ngaku-ngaku ulama umat memberikan saran kepada MUI pusat, ambil saja itu zaitun, pompes air zaitun itu gitu kan. Nanti kan bisa dikelola oleh MUI kalau udah diambil alih. Asik ya. Itu pokoknya nanti saya akan bagikan. Ternyata saudara, itulah persoalannya. Sudah diduga gitu ya. Al zaitun yang pompes terbesar di Asia mau diambil alih oleh orang-orang titik-titik aja lah ya, oknum lah gitu ya, biar lebih berkesan saling menghormati gitu ya. Yang udah capek siapa yang bangun dari awal bangunan, dari segi yayasan gitu ya, tahu-taunya ada yang mau ambil ternyata dengan serangan media ataupun buzzer dan sebagainya, demo di depan dan sebagainya ya saudara, dengan menjelekkan nama Panji Gumilang. Bahkan di media sosial selalu bahas ini saudara gitu, di TikTok waduh rame ininya. Saya juga sampai berpikir, saya melihat ya wajar aja sih, nggak ada yang salah sih. Panji Gumilang itu menyanyikan Shalom Aleim, itu kan nyanyian untuk rakyat gitu ibaratnya di sana, ya kan? Ya wajar aja gitu. Bahkan ya justru kalau bisa besok Panji Gumilang menyanyikan lagi lagu Tionghoa gitu kan, atau Mandarin gitu, ya nggak masalah. Jadi menurut saya pompresnya itu lebih terpacu tuh mengetahui semua agama, keren gitu kan. Kalau bisa bahasa Inggris juga paham, bahasa Korea juga ngerti gitu kan. Terobosan baru itu nanti di santri-santri itu gitu. Nah, itu yang mau saya bagikan nanti. Dan yang lebih kaget lagi itu banyak bermunculan orang-orang yang ngaku santrinya gitu kan, dulu pengikut Panji Gumilang lah, begini dan sebagainya. Aduh, lucu lah saudara ya. Jadi mari kita tonton dulu sejenak video ini, baru nanti kita akan ulas kembali. Mari kita saksikan video berikut ini. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan filosof dan pandangan-pandangan ulama mujtahid dibaca semua. Sampai ada orang yang mengatakan kemarin ini, ngaku-ngaku ulama umat mengasih saran kepada MUI pusat, ambil saja itu zaitun, dikelola oleh MUI. Lang ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok caranya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana, karena saking jengkelnya garong saja majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Sebab ulama itu kata Imam Ghazali, walaupun itu bukan ungkapan Imam Ghazali, tapi dinukil oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bab al-ilmu wal ulama. Ditanyalah bagaimana ulama su itu? Tak panjang lebar. Apa kata Imam Ihya Ulumuddin? Ma ja'ana minallahi war rasul fa'ala al-aini war ra's. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, alal aini war ra's. Tak telan, bulat-bulat, ndase lan sikile kabeh. Maja'ana minas sahabah, apa datang dari sahabat, nakhudh ba'd natruk ba'd, diambil sebagian, tinggal sebagian.
Enggak usah dicaci. Wa ma ja'ana minal ulama hum rijal nahnu rijal. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Itu Imam Ghazali yang tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya istri, ngaku rijal. Lah kita punya anak, punya istri, punya bacaan, punya ini kok nggak berani? Hum rijal. Apalagi yang ecek-ecek, nggak masuk. Ada lagi yang dekat, yang mengaku majelis ulama, mengatakan tidak ada pentingnya zaitun itu, tidak bermanfaat. Seakan-akan sudah pernah menginjak. Padahal rumahnya dekat. Itu yang dinamakan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradun. Zaitun tidak punya manfaat bagi masyarakat. Yang ngaku kiai di sebelah sana, ngaku ulama di sebelah sana, berapa ratus hektar tanahmu yang kamu berikan pada rakyat untuk digarap? Kan itu anggarannya mereka itu dari APBD atau APBN. Lah sedangkan kita, anggaran kita itu dari dengkol dewe, dari keringet dewe, dari pikiran sendiri. Maka bebas. Tanya masyarakat lingkungan. Dari kandang haur sampai sini, Kroya. Sampai Gantar, sampai Hargelis. Tiap hari masyarakat itu masuk. Yang tidak masuk memang nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan kerja, masuk. Nah kalau wartawan TV apa itu yang abal-abal lah. Yang nerangkan juga nggak etis. Nah masa Idul Fitri terus pakaiannya auratnya abal-abal begitu. Bercerita tentang sholat. Gak memper. Kata orang Jawa Timur, rek gak cocok rek. Gak memper. Lah kok mengatakan zaitun tidak bisa dimasukkan, susah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Didukung oleh orang yang ngaku ulama itu, yang punya majelis. Silakan datang ke sini dan lihat. Jangan takut lapar di sini. Masuk sini. Hai orang yang mengatakan az-zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Hai yang mengatakan itu, datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Nah, jadi yang mau ngaco itu kan, yang mengelompokkan dirinya di ulama kan. Yang di Bandung, entah umatnya yang mana, ulama umat. Terus menyarankan az-zaitun digarong. Nah kalau diambil alih kan digarong. Jan Peterson pun datang ke Jayakarta, membeli ke Pangeran Jayakarta satu tempat yang hanya satu bau ketika itu dijadikan markas, dijadikan pusat Batavia. Itu Jan Peterson kun. Yang kata orang sekarang itu penjajah. Nggak ada yang mau njarong itu. Membeli. Lah ini yang ngaku ulama. Ulama apa iku rek? Kok ngongkon garong. Itu bahasa garong itu bahasa kini. Kalau bahasa dulu syarik. Tidak terlalu paham. Orang Muslim di Indonesia ini entah ada 1% atau tidak yang bisa bahasa Arab. Beda dengan orang di Israel sana. Bahasa kedua. Dulu syarik. Susah orang Jawa atau orang Indonesia menerjemahkan syarik. Karena ada syarif, ada syarik.
Yang syarik itu garong. Yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih? Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Orang yang di Bandung yang mengaku ulama umat itu, kamu mengisyaratkan menjadi garong. Kalau saya katakan ini bukan di medsos, ini saksinya. Boleh saudara-saudara tidak sepaham, boleh. Tapi kan saudara nggak bisa nggak sepaham karena saudara makmum. Inilah hebatnya monolog khotib. Khotib itu hak monolog. Nanti setelah ini boleh gitu. Sekarang dengar saja gitu. Enaknya jadi khotib gitu. Makanya enaknya jadi imam sholat. Bocil pun punya hak. Jadi sudah. Ini yang ulama-ulama ini mestinya diajak diskusi. Sama-sama rijalnya, Mas. Sama-sama rijal. Bom rijal. Nah, rijal. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan mazhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno. Dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, mazhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Saya nggak usah ngecewes di medsos, nggak ada yang gubres. Nah, begitulah. Adapun ini nanti diviralkan lagi oleh panitia masjid, ya memang di sini merdeka. Nah, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Inilah berpikir merdeka, punya roh merdeka, punya ilmu merdeka, maka selamanya hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, namanya selalu dikaitkan menjadi pimpinan NII KW 9. Bagaimana sebenarnya seorang Panji Gumilang menyikapi isu yang tak pernah ada habisnya ini? Anda kalau bertanya begitu, saya sebelum menjawab yang lain-lain, pantas kan? Saya menjadi orang yang seperti Anda sebutkan tadi. Saya seorang pendidik. Dan organisasi yang Anda tanyakan tadi menjadi sorotan negatif. Nah, ditinjau dari kepantasan saja, mungkin Anda akan mengatakan sebaliknya. Tapi perlu saya sampaikan karena Anda bertanya, yang namanya negara Islam Indonesia itu pernah ada, diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat, malah berproklamasi juga seperti proklamasi negara-negara yang lain. Itu terjadi pada tahun 1949. Tokohnya semua orang tahu karena diajarkan di sekolah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Berjalanlah dalam sejarah sampai tahun 1962
Kemudian tokoh menyerah. Kemudian dalam menyerah itu ada pesan-pesan kembali kepada Ibu Pertiwi. Dari itu sejarah sudah mengatakan bahwa apa yang disebut organisasi tadi selesai. Nah, Ibu Pertiwi yang sekarang kita ada ini final. Yang tentu toh sudah final, disepakati oleh bersama, mempunyai landasan yang jelas. Ini organisasi masyarakat Indonesia membangun. Nah, itu sebagai penampilan kedua saya untuk Indonesia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari pendiri Al Zaitun Pompres ini yang saudara udah dengar tadi ya, gitu ya. Apa pandangan saudara? Menurut kalian, apakah ada udang di balik bakwan? Kembali ya, apakah ada bakwan di balik udang? Ya udah, silahkan tinggalkan komen di bawah. Salam dari saya, wartawan Injil Gereja YouTube. Sampai ketemu lagi di video news selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, jangan lupa ikut menjadi bagian dari member di Gereja YouTube dengan klik kanan dan memberikan gift gitu ya, bergabung menjadi member. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.